Masyarakat dikejutkan dengan munculnya situs yang menyediakan jasa lelang keperawanan hingga nikah siri. Jual beli keperawanan dan bisnis nikah siri ini langsung menuai kecaman. Bagaimana tidak, keperawanan yang selama ini dianggap tabu dan mahligai suci pernikahan dijadikan alat komoditi untuk menghasilkan rupiah oleh sang pemilik situs nikahsiri.com. Dalam situs kontroversial tersebut, terpampang wajah perempuan berparas cantik menghiasi laman depan situs. Tercantum juga tagline nikahsiri.com yang bertuliskan, mengubah zina menjadi ibadah. Dalam situs ini, pengelola mengiming-imingi penghasilan ratusan juta rupiah bagi perempuan atau laki-laki yang tertarik menjadi mitra atau calon pencari pasangan. Di laman ini pula, pengelola mencoba memberi pemahaman mengenai nikah siri dan berbagai kemudahan versinya. Pengelola juga menjelaskan dengan gamblang alasan kemunculan program nikahsiri.com. Menariknya, keuntungan ekonomi turut dijadikan sebagai salah satu alasan bagi calon pendaftar. Pengelola juga menganggap programnya ini memiliki keuntungan dari segi kuantitas dan kualitas bagi pasangan yang ingin menikah serta bagi negara secara luas. Tak cukup sampai di situ, ada 5 layanan utama yang ditawarkan dalam situs nikahsiri.com. Lelang perawan menjadi layanan unggulan yang ditawarkannya. Guna menjamin status keperawanan atau keperjakaan mitranya, pengelola memberikan garansi lewat tes media dan sumpah pocong. Di samping layanan unggulannya, situs ini juga menghadirkan layanan mencari istri, suami, penghulu, hingga saksi pernikahan. Tak ubahnya dengan pernikahan resmi, pengelola juga memasang tarif bagi klien yang ingin mencari jodoh melalui programnya. Seperti yang tercantum, pria atau wanita yang ingin mencari dan melihat calon pasangan diharuskan membeli koin mahar senilai 100.000 per koinnya. Bekal koin mahar yang dimiliki klien bisa digunakan untuk melihat daftar calon mempelai dan memilih pasangan yang diinginkan. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia menilai praktik nikah siri dalam situs nikahsiri.com bisa dikategorikan haram karena sama saja dengan praktik prostitusi. MUI melalui Ketua Dewan Dakwah MUI Kiai Haji Holil Nafis mengatakan, jika praktik tersebut sangat diharamkan, karena jelas tidak memenuhi syarat hukum nikah, serta pernikahan yang hanya didasari nafsu dengan jarak pernikahan instan atau kawin kontrak. Tapi kalau memang ini tidak ada kesengajaan, apalagi niatnya memang adalah untuk sementara, apalagi memang disebutkan nikah kontrak, maka kalau ini disebutkan nikah kontrak, maka akadnya menjadi tidak sah. Setiap hubungan intim menjadi haram dan menjadi zina. Aparat pun bergerak cepat mengambil tindakan terhadap situs yang meresahkan masyarakat ini. Setelah memblokir situs nikahsiri.com, aparat kepolisian melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya juga langsung menangkap pemilik website nikahsiri.com, Aris Wahyudi. Aris Wahyudi ditangkap dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Pornografi dengan ancaman kurungan penjara 6 tahun penjara. Aris Wahyudi ditangkap dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Pornografi dengan ancaman kurungan 6 tahun penjara. Selain mengamankan tersangka, sejumlah barang bukti, laptop, modem, stempel, dan kaos bertuliskan nikahsiri.com juga turut disita oleh kepolisian. Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Adi Derian menjelaskan, pelaku memanfaatkan situs miliknya untuk melakukan transaksi keperawanan. Di mana ketika dia mempublish, meluncing situs nikah siri ini, terindikasi adanya konten pornografi. Dalam kurun waktu 5 hari saja, ternyata pelaku telah meraup keuntungan hingga 5 juta rupiah dari 2.700 klien yang sudah melakukan registrasi. Di balik penangkapan pemilik situs nikahsiri.com Aris Wahyudi, juga terungkap fakta lain mengenai kondisi kejiwaan Aris. Sang istri yang ditemui di rumahnya mengaku suaminya mengalami gangguan jiwa pasca gagal pada Pilkada Bupati Banyumas 2008 lalu. Di hadapan awak media, istri tersangka menyampaikan permohonan maafnya kepada seluruh masyarakat Indonesia atas perbuatan suaminya yang selama ini meresahkan. Cuma segitu aja ya Mbak ya, saya mohon maaf. Pokoknya saya mohon maaf untuk semua
masyarakat Indonesia khususnya maafkan suami saya. Iya. Memang suami saya itu kegilaannya baru terlihat, baru dia menyadarinya mungkin sekarang. Ya pemirsa, tentu saja istilah nikahsiri.com ini ya menjadi sorotan karena menggunakan istilah-istilah agama yang seakan-akan melegalisasi perzinahan begitu ya. Tapi untungnya ini polisi sudah bertindak cepat begitu ya. Kita akan bahasnya saat ini pemirsa bersama narasumber. Sudah hadir ini Kompol Didik Putra Kuncoro, Kanit 2 Subdit 4 Cyber Crime di Krimsus Polda Metro Jaya ya. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Iya, ada juga Pak Muhammad Monib, aktivis hak asasi manusia. Selamat malam. Dan ada Bu Neng Jubaida ini pakar hukum keluarga begitu ya Bu ya. Iya. Selamat malam, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada juga Ibu Retno Listiarti, Komisioner KPAI. Selamat malam, Assalamualaikum. Aktivis pendidikan dulu itu. Kepala sekolah dulu. Saya tentunya ke Kompol Didik dulu ya Pak Didik. Dari penangkapan ini update-nya seperti apa Pak? Kira-kira transaksinya sudah banyak tidak sih di website ini? Baik Mbak. Di hampir akhir bulan September ini kita berhasil mengungkap kasus nikahsiri.com yang sebelumnya di awal September kemarin kita sama Bu Retno sama-sama mengungkap KKK ya Bu ya. Iya, betul. Di akhir September ini kita mengungkap nikahsiri.com ya, itu berawal dari patroli cyber kita, adanya nikahsiri.com. Kemudian kita melaksanakan cybercrime. Ternyata di situ terdapat konten-konten pornografi sehingga kita bertindak secepatnya. Alhamdulillah. Jadi terkenanya melalui konten pornografi begitu ya? Konten pasalnya. pornografinya. Konten pornografi terus. Bukan karena nikah sirinya begitu? Nikah sirinya belum. Kita mendalamin dari situ-situ adanya sesuatu gambar yang tidak seharusnya dibuka di situ ya. Yang bersangkutan mencantumkan gambar pornografi di situ, sehingga pertama yang kita kejar dulu masalah terjerat masalah pornografi masalah dulu. Pornografi dan masalah undang-undang ITE. Gitu. Oh itu saja, tapi masalah mungkin nikahsiri.com-nya tentunya tidak berkenan juga bagi masyarakat, ini belum bisa dijerat ya Pak ya? Sementara kita pertama itu Mbak yang kita ini ya, kemudian nanti kita dalami ya dari sampai saat ini di situs-situs sebenarnya udah kita ada berapa member itu Pak? Untuk member yang menjadi klien itu ada 2.700. Wow. Kemudian yang menjadi mitra itu 300. Mitra ini maksudnya siapa, perempuannya? Jadi yang dimaksud dengan klien itu adalah orang yang mencari. Orang yang mencari. Kalau mitra itu orang mendaftar untuk dicari. Gitu. Bisa yang menawarkan diri lah. Menawarkan diri, bisa jadi istri, bisa jadi suami, bisa jadi. Mitra ini yang menawarkan diri ada perempuannya juga Pak? Ada. Di situ kan, di situsnya kan ada Mbak, itu mencari suami, mencari istri, mencari penghulu, terus kemudian mencari saksi, ada di situ Mbak. Mungkin ini terinspirasi oleh semua serba online itu, Gojek atau apa online begitu, jadi ini nikahnya dibuat online. Tapi ada transaksinya nggak Pak? Ada maksudnya sudah berhasil dinikahkan begitu? Kalau hasil kita belum ada yang sempat melakukan ini karena baru berapa hari ya? Karena baru berapa hari mereka melaksanakan lunsing di Gedung Juang itu baru tanggal 19 kemarin Mbak. Tanggal 19 kemudian tanggal 24 alhamdulillah itu baru kita amankan. Ya gitu. Jadi baru 5 hari ya Pak ya? Baru 5 sudah hari. 2.700 membernya. 2.700 ditambah 300 300 ya hampir 3.000 ini berapa bayangkan jika kemudian bisa mengalahkan ini kali Gojek kali ya Pak ya mungkin. Bu Neng Jubaida, karena kan ya tadi itu orang berlindung dalam istilah agama bahwa nikah siri itu diperbolehkan sebenarnya kan, menikah itu kan baik begitu Bu, sehingga ini cuma dibedakan saja caranya melalui online Bu, mempertemukannya karena kan saat ini susah ketemu antara pria dan wanita dalam ta'arufnya susah begitu difasilitasi dengan online begitu Bu. Seringkali berlindung di seperti itu Bu. Kenapa harus nikah siri? Kenapa harus disembunyikan? Kalian melihatnya itu baik. Karena siri artinya sembunyikan ya Bu ya? Iya. Kenapa harus dengan cara demikian begitu? Bukan yang dimaksud nikah siri di sini itu tidak dilaporkan ke KUA Bu, bukan? Mungkin nggak sembunyi-sembunyi juga mungkin. Nah dalam hal ini tentunya bukan dilaporkan, mungkin didaftarkan. Didaftarkan.
nikah yang tidak didaftarkan, kalau memang memenuhi rukun dan syarat, memenuhi pasal 2 ayat 1 dari Undang-Undang Perkawinan, betul itu sah. Tetapi tidak cukup di situ. Tujuan perkawinan tercapai atau tidak. Karena dalam saya tidak tahu apakah dalam katakanlah tema atau topik atau materi yang kita bahas sekarang ini, apakah nikah siri itu yang mut'ah, artinya yang kawin kontrak, atau memang yang memang belum didaftarkan, gitu. Dua-duanya bisa. Nah, kalau dua-duanya bisa, kalau mut'ah sudah jelas itu adalah haram. Satu perspektif. Menurut Pak Munif. Menurut saya haram. Kenapa? Karena perkawinan itu tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Kalau kita melihat dari pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam hal ini tentunya kalau misalkan Kalau perkawinan, menurut hukum Islam ini Bu, iya, itu sesuai dengan hukum Islam pasal 1 itu. Diambil dari Undang-Undang Perkawinan itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Nah, pasal 2 ayat 1 itu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat 2-nya, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Dicatat ini, ketentuan tentang dicatatnya perkawinan sejak 1 tahun 3 bulan setelah Indonesia merdeka sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 46 khusus untuk orang Indonesia tentang pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk, pasal 3 ayat 1. ya. Kalau tidak dicatatkan, tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah, dikenakan hukuman denda. Begitu juga sekarang ada Undang-Undang Admin Duk, dikenakan juga. Begitu juga dalam PP nomor 975, dikenakan denda juga. Ya. Memang belum dikenakan hukuman penjara, Pak. Ya. Seperti Tapi di Malaysia secara pada- agama diperbolehkan begitu bukan kan? bukan diperbolehkan dalam hal ini. Kalau melihat dari apabila menurut terpenuhi rukun dan syarat, kalau dari dalam Islam misalkan ada 5 hal itu: calon mempelai, calon laki-laki perempuan, ada wali nikah, ada saksi dan hijab kabul, memang sah. Seperti itu. Baik. Tetapi tidak cukup di situ, karena banyak hal-hal yang sangat merugikan, terutama si perempuan, istri dan anak-anaknya apabila perkawinan itu tidak dicatat. Baik. Oleh karena itu saya tambahkan lagi, itu merupakan kewajiban administratif bagi setiap warga negara untuk melakukan pencatatan perkawinan. Baik, kita harus break dulu ya. Kita lanjutkan lagi pemirsa. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.